Jadi banyak beberapa orang memang ini disebut kehidupan baru, Mm. bukan kehidupan kedua ya, kehidupan baru. Jadi kalau kita udah melewati satu bahaya nyawa, ya, itu namanya kehidupan baru. Ya mestinya kalau dalam apa wajar, maksudnya sampai hari ini kamu berjalan di langkah ini wajar. Berarti ada Mm-mm. misi kamu, ada tugas. Iya, benar. Banyak sih kejadian-kejadian yang aneh-aneh tuh kok. Banyak Cerita banget. lah yang horor ada nggak? Hah? Yang horor ada Horor nggak? pernah. Coba cerita gimana. Nggak apa-apa. Teman-teman kan kamu sering dengar cerita kawan-kawan punya horor. Nah, kamu punya Heeh. gimana? Paling horor dulu. Atau yang pertama kali lihat, yang mana dulu? Paling kalau pertama kali lihat itu udah sering kok dari kecil. Oh, Sering lihat, cuma nggak berani ngomong sama mama. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kayak gimana ya, setengah ingat setengah enggak gitu kok. Kalau yang baru-baru ini pas waktu hamil anak saya kok. hmm. Itu kejadiannya antara tidur dan nggak tidur di dalam rumah seminggu lagi sebelum operasi kok ceritanya. Kan mau operasi nih anak saya nih, mau melahirkan operasi itu. Seminggu sebelum operasi itu saya bed rest di rumah gitu kan kok. Nah, pas bed rest itu tiba-tiba setengah sadar kayak ada sosok laki-laki itu masuk masuk pintu kamar tapi nggak buka pintu tapi menyerupai suami. Oke. Menyerupai suami, saya ajakin ngomong dia nggak mau ngomong, diam aja, dia diam Persis aja. seperti suami kamu ya, yang kamu lihat itu Ya cuma persis ya. Tapi dia masuk mm, itu nggak buka kamar, nggak buka nggak buka kamar. pintu, tapi dia masuk ke dalam. Iya Oke. benar, langsung masuk ke kamar. Iya aku merinding kok. Terus, jadi aja ngomong Terus dia pas diam. masuk Terus apa tanggapan kamu waktu itu? aku antara sadar nggak sadar tuh kayak bilang, ini kenapa kok suami aku bajunya beda sama pergi ke kantor. Oh, waktu pergi ke kantor bajunya beda dengan ini Mm. ceritanya jam kantor ini ya. Iya jam Jam kantor kantor. itu kalau nggak salah jam 12 siang atau jam 11 siang gitu kok. Jadi pas waktu itu di kamar. Jadi saya bilang, kenapa kamu perginya lain, Antri uang malam. pulangnya lain. Saya Hmm. bilang kayak Terus gitu. Terus dia diam aja kok, nggak ngomong apa-apa sama sekali, nggak ada ngomong apa-apa. Jadi terus habis itu dia langsung kayak kayak mau ngajakin hubungan suami istri gitu kok. oh, oke. Heeh. Terus saya bilangin, terus ada yang bisikin, ada yang bilang, lain suamimu itu, lain suamimu kayak gitu kan kok. Lain ya, Tapi bukan kan, suamimu lah ya. heeh, iya ada yang bisikin. Dia bilang itu lain suamimu. Nah, terus pas ngajakin mau berhubungan itu, pintu kamar ini kok kayak orang dilempar batu besar kok. Kayak digedok, duduk, 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 kayak gitu kok. Nah, Kayak terus diketok gitu kan, kuat-kuat gitu kan. Mungkin kayak 10 orang yang ketok pintu kamar gitu kok. Jadi saya tuh kaget kok, langsung sadar gitu kan. Saya bilangin, saya buka pintu kamar, saya liatin kok nggak ada orang, saya bilangin kayak gitu. Terus datangin ke mertua, pas waktu itu mertua kalau nggak salah lagi nonton TV kan, saya oh, bilangin, ada masih di dengar satu suara rumah. pintu nggak? Heeh, saya bilangin. Saya bilang ada dengar suara pintu nggak? Saya bilangin. Nggak ada dengar suara apa-apa. Saat itu saya merinding banget kok. Terus langsung ada yang bilangin, untung aja kamu saya bantu. Kalau enggak anakmu nanti bisa jadi anak yang Kendor. lain lah katanya kayak gitu. Ya, ya. Jadi itu berarti ini setengah sadar setengah tidur ya ceritanya ya. Mm-mm. Jadi waktu waktu dia dia mau ajak hubungan badan itu, makhluk itu, dalam keadaan kamu setengah sadar itu, tahapnya sih sudah sampai mana? Maksudnya Dia sudah ngajakin begitu kok. Tapi saya enggak, dalam maksudnya mimpi itu saya masih pakai baju. masih pakai baju ya, maksudnya belum sempat Mm. maksudnya apa gitu kan Mm-mm. enggak kan. Terus Ya, dia berarti ngajakin tapi ada yang bilang kayak itu lain suami kamu, karena bisikan kan ya, nggak ada bisik ngomongnya. Heeh. makhluk yang lain lagi ya. Karena, karena dia bilangin suami kamu nggak ngomong kayak gitu loh. Terus sudah kayak mau sudah itu kan kok masih nggak sadar itu kok. Terus dia kayak mau mau memperkosa gitu loh kok. Oh, Terus ya sempat mau dia lawan. Jadi saya bilangin, waduh,
ini kayak apa nih kok tenaganya kuat banget, saya bilangin. Jadi saya bilangin kayak gimana nih kayak gitu kan, saya bilangin. Habis itu langsung kayak ada yang ketok pintu itu kok, langsung kayak mata nih langsung kayak bersinar gitu kan kok, kayak kayak apa ya, kayak kita nih maksudnya Terbangun lah. terbangun gitu kan kok. Di situ langsung kenapa ya, saya bilangin. Nah, semenjak itu tuh sebelum itu juga sering kok. Waktu hamil Hmm, anak itu juga sering dengar suara orang nguap-nguap itu kok. Jadi ya. jadi sering gitu kan. Itu genderuwo tuh jenisnya atau jinnya. Ya kak kok. Jadi kalau cerita kamu yang tadi itu, waktu aku dicekek udah rasanya nggak kuat lagi nih. Teman telepon Hmm. bunyi, pum, 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 langsung kita terbangun tuh kayak, wah bersyukur ini ada telepon yang panggil kita gitu ya. Mm-mm. Itu aku pernah ngalamin seperti itu. Ya, itu Berarti kejadian real yang juga tak ya. terlupakan. Berarti Apa? ada yang bisikin ke kamu kalau sempat itu hubungan badan, maka anak kamu itu bukan jadi anak tak seperti normalnya Mm-mm. anak manusia gitu ya. Ya, mm-mm. Terus terus yang Bener lain yang kok. lain. Kalau yang waktu itu hamil 2 bulan, di jendela kamar itu dengar suara kayak orang nguap gitu kok, tapi suara nguapnya tuh laki-laki. Suara nguap, kayak suara nguap ham nyam nyam nyam. Tapi kayak kayak ngisap darah gitu kok. Oh, Mm-mm. Terus karena saya ini dari kecil udah berani kan kok, udah sering ngeliatin kayak gitu kan. Jadi saya buka jendela kamar, kok nggak ada orang ya? Saya bilangin kayak gitu kan. Saya tutup lagi jendela kamar saya kok. Bunyi lagi kok. Kedua kali saya buka lagi jendela kamar, nggak ada orang. Saya bilangin langsung dalam ngomong kan. Saya bilang kalau kamu ketiga kali masih gangguin saya bilangin saya keluarin kamu, saya bilangin. Saya lo nggak ganggu kamu, saya bilangin. Kalau kamu saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya bilang kayak gitu. Habis itu udah nggak kok. Udah yang ketiga kali itu udah nggak lagi udah. terus yang seram lain-lain, cerita yang seram-seram. Kalau yang kecil itu kata mama saya naik bis. Oke. Naik bis, perjalanan itu kayak mau ke dari Samarinda ini mau ke kota mana gitu loh kok. Perjalanannya tuh 3 jam. Ih aku merinding kok. Aku merinding dengan kok 3 jam kan. Nah jadi naik bis itu nangis-nangis saya nih kok. Naik bis nih nangis-nangis. Jadi mama saya ini bingung. Loh kenapa Ria nih nangis-nangis? Kata kayak gitu kan. Jadi saya bilang, jadi papa saya bilang, anak ini kan memang aneh gitu kan. Dia bilang kan dari kecil sudah memang aneh. Jadi ada peringatan sudah bis mau jalan kayak gitu kan kok. Jadi kata suami, ini kok nangisnya makin jadi kayak gitu loh. Ini anaknya kenapa nangisnya makin jadi? Iya aku merinding kok. Uh, nangisnya kenapa makin jadi kayak gitu kan. Jadi kata mama saya, turun aja udah kita dari bis turun katanya gitu kan. Pas turun dari bis kira-kira 5 menit jalan bisnya tabrakan kok semua. Bisnya Oh, itu tabrakan. oh, jadi ceritanya kamu sama mama Saya sama mama saya sama papa saya naik bis. naik bis 3 orang dari Samarinda mau keluar kota ceritanya. Heeh. Jadi dalam bis Tapi itu banyak orangnya kok. jadi udah sempat jalan di tengah jalan berhenti gitu ya. Baru mau Baru mau jalan, jadi jalan, ada peringatan. Mm-mm. Jadi ada bis mau peringatan, jalan, ini bis mau jalan. Jadi mama saya bilang, nih anak nih kok nangis gitu loh. nggak Jadi mau tiket, naik. Waktu itu usia ya berapa? 3 bulanan 10 tahun. kayaknya. 3 bulan Hah? kah? Oh, Kalau tiga nggak salah bulan. masih kecil kok, belum sampai setahun. Oh, jadi anak karena kamu nangis-nangis itu akhirnya nggak orang tua kamu nggak jadi naik. Mm, Ada feeling gitu ya, firasat ya. ya, Akhirnya bus itu jalan tabrakan nah, semua nggak meninggal lama ya. tabrakan gitu kok. Banyak yang meninggal ya. Mm-mm. Nah terus mama saya bilang, waduh ini anak ini nih sudah sering berapa kali peringatan gitu kan kok. Sering kali peringatan, terus pernah juga ini umur setahun mama saya tuh sakit kok, sakit parah banget gitu kan, sakit parah yang harusnya ke dokter tuh udah nggak bisa bangun lagi kok. Jadi mau dibawa ke dokter pun harus naik mobil, dulu tuh nggak punya mobil orang tua kan. Jadi kalau naik motor kan nggak mungkin, kalau mau bayar
taksi Argo kan mahal gitu kan kok. Nah, jadi waktu itu tuh saya tuh langsung bilang ke papa saya, masih kecil kira-kira setahun, bawa saya ke kelenteng gitu kan. Saya mau berdoa sama di Kuan Im, saya bilang kayak gitu kan. Tahun udah Loh bisa ngalamin itu kenapa? ya? Ya setahun, setahunan lebih gitu lah kok. Jadi kata mama saya, kamu ikutin aja dia mau ke kelenteng tuh ngapain, kata mama saya. Dengarin nanti dia ngomong apa, kata mama saya kayak gitu kan. Ya didengarin lah, didengarin kan kok. Didengarin. Sekalinya pas saya pulang, mama saya ini udah bersih-bersih di rumah kok. Udah sehat. Terus papa saya ini bilang, nanya ke mama saya kan bilang ini, loh kok kamu udah sehat? Kamu tanya, kamu lihat nggak dia ngapain? Saya ini ngapain di kelenteng itu loh. Jadi dia bilang, karena sudah dikuepangkan gitu kan kok. Karena ini anak nih kayak, karena kecil ini kan sudah lewat gitu kan kok. Tiba-tiba tuh ada lagi gitu loh. Jadi keluarga tuh berasa apa ya harus dikuepangkan gitu kan kok. Nah, dikuepangkan ke Dewan Im kayak gitu. Anak-anaknya di Kodim ya. Ya, jadi habis itu mama saya bilang ada antara sadar dan nggak sadar katanya Dekon Im tuh turun dari langit katanya gitu. Dekon Im tuh turun dari langit, dia bilang, ini lo anakmu nangis-nangis datang ke kelenteng katanya kayak gitu. Dia bilang, Dekon Mama Im, tolong dong bantuin mamaku, nah kita ini nggak punya dana mau bawa ke rumah sakit gitu kan, harus sewa mobil, harus gini-gini katanya gitu kan. Nah ini saya bantuin kamu, jadi dipercikin air. Dekon itu kan kadang bawa pot gitu ya kok ya, yang pot yang ada airnya itu kan, yang tanaman. Nah itu dipercikin kok. Ini saya datang demi anak kamu ya, karena dia mohon-mohon nangis-nangis katanya kayak gitu. Dipercikinnya langsung, mama saya itu langsung pegang di dahi ini kok ada air. Ada air gitu ngelihat, jadi ada dia di atas. Jadi Langsung dipegang mama saya, loh kok ada air? Eh, pas saya pulang tuh orang tua mama saya tuh udah bersih-bersih. Nah, nggak tahu, sering juga kayak gitu kok. Yang lebih ngeri bukan horor banget sih ya kok. Ada juga dulu tuh waktu kecil, saya tuh tidur, tidur kata papa saya tuh tidur, tiba-tiba bangun, ayo bawa ke kelenteng. Kenapa? Ini ada kejadian yang akan terjadi. Jadi supaya menghindari, dia bilang gitu kan. Saya harus berdoa ke kelenteng, saya bilang kayak gitu. Itu umur 3 tahun. Kata papa saya sama mama saya bilang kan. Itu umur 3 tahun. Kenapa? Enggak, pokoknya kamu ke kelenteng, pokoknya bawa aja ke kelenteng. Saya dibilangin kayak gitu kan. Orang tua bilang kamu jangan sembarangan-sembarangan ya. Kamu sering loh, sedikit-sedikit sembahyang tuh ke kelenteng. Maksudnya sedikit-sedikit kamu nih ada apa gitu kan. Harus didengarin. Ini anak nih ngomongnya apa gitu kan. Karena kan anak umur setahun sampai 3 tahun tuh kan kayak masih nggak jelas-jelas gitu ya kok ya. Ya, ya. Nah jadi ke kelenteng. Jadi saya bilang saya punya papa angkat sekarang sudah almarhum papa angkatnya kan. Jadi saya bilang sama Dikon Im, Mama Im tolong dong Mama Im, saya bilang kayak gitu. Ini papa saya nih, papa angkat saya ini mau kecelakaan parah, saya bilang kayak gitu kan. Tolong dong bantuin jangan sampai kenapa-napa, saya bilang kayak gitu kan. Jadi itu jadi dia bilang, langsung iya tolong dong tolong gitu kan. Sekalinya besoknya itu benar ada terima telepon dia kecelakaan. Dia ada kecelakaan di Banjarmasin. Motornya itu dia kecelakaan motor sama mobil. Motornya itu udah masuk di ban mobil kok. Oke. Di ban mobil truk itu kok. Orangnya ini kelempar kok. Tapi luka-luka aja. Enggak. Tapi kalau di dalam tapi yang di dalam mimpi saya orangnya itu udah nggak ada gitu kok. Jadi kadang ya mama saya tuh jaga-jagain aja, maksudnya ini anak nih bisa sembarangan ngomong apa kayak gitu kan. Nah itu pas waktu itu terima telepon beneran kok, beneran memang ada kecelakaan parah. Jadi waktu kamu dibilang kayak nggak hampir tak tertolong lagi, waktu itu memang usianya baru berapa bulan ya? Saya ya berapa bulan,
Ada berapa bulan, nggak sampai setahun kayaknya kok. Waktu itu sakit ya, step atau apa gitu ya. Ya betul, benar, benar. Sampai ada pernah dibilang dokter saya ini manusia hidup. Benar, benar kok. Gara-gara salah minum obat. Obatnya Ya. expire, papa saya kasih ke saya. Waktu Hmm. kecil itu dia nggak lihat obat ini. Nah, jadi namanya saudara banyak kan kok. Jadi obat dari saudara ini dikasihkan. Sekarang Ya. dilihat obat ini expire. Benar, jadi sempat step. Oh, benar yang Koko bilang. Tebakan Koko benar. Eh, cuma aku nggak ingat kok maksudnya mau semuanya aku ceritakan nggak ingat. Nah, betul. Terus apa? Yang apa? Yang belakang-belakangan ada yang apa? Yang Hmm? belakang-belakangan. Malam. Ketua Andi Chandra, sehat ya. Kalau yang belakangan-belakangan ini ada sering sih. Kayak gimana ya, dia kayak ganggu gitu kok. Hmm. Cuma saya kadang sering di kamar itu bilang, aku loh udah gangguin kamu. Hmm. Kenapa kamu ganggu? Kayak gitu. Yang baru-baru ini ada kok. Ada panggilan juga kok. Jadi Kalau waktu itu ada mertua ada. lagi mau masak, saya ini lagi ke kamar sebentar. Jadi mau nemani mertua masak ceritanya kan. Jadi dia baru nyalain kompor, saya ini ke kamar. Langsung ada dia bilang, cepatin ke belakang kayak gitu loh kok. Sekali saya tuh nggak, maksudnya sudah ada panggilan gitu masih nggak connect gitu loh kok. Hmm. Jadi saya bilang, kenapa sih? Biar dulu, saya bilang gitu. Saya ini ada mau ngambil HP, mau lihat resep masakan gitu kan kok. Hmm. Dia bilang cepet-cepet keluar katanya kayak gitu. Pas saya keluar, saya ini kayak ketelatan gitu loh kok. Jadi mertua Telat. ini sempat kayak ngelihat sesuatu yang lewat. Harusnya tuh saya sempat nakal gitu loh kok. Sempat kayak harusnya bantuin mertua gitu kan. Nah, Nah ini mertua nggak sempat. Jadi dia mertua tuh satu harian tuh lupa, tiba-tiba lupa. lupa semua. Iya, Gak tahu tiba-tiba dia, lupa. gak tahu dia siapa gitu. Atau Heeh. apa? Oh, oke. Iya, nggak tahu dia siapa. Terus sama harusnya hari itu ulang tahun ipar saya. Jadi saya bilangin, eh hari ini tahu nggak hari ini ulang tahun siapa? Saya bilangin kayak gitu. Nggak dia ulang tahun. Terus saya bilangin, tadi bilang suruh beli makanan. Saya bilangin, nggak ada katanya kayak gitu. Loh, saya bilang suruh pesan Grab kan? Nggak ada. Terus ada yang bilangin langsung bisikin, kamu pang telat katanya. Saya sudah suruh kasih tahu kamu cepet keluar gitu kan. Kamu nggak mau dengar gitu loh. Kamu sering suka nggak dengerin saya katanya kayak gitu loh. Saya Oh, bilangin loh, dia saya dia dia nggak tahu. emang kayak kayak kesambet gitu ya, berarti ya. Waktu disuruh kamu Benar-benar. keluar, Hmm, tapi kamu tunda, tapi udah kejadian di luar, kayak mertua kamu kesambet sesuatu ya, makhluk gitu benar. ya. Harusnya itu dia sempat kemasukan kok. Hmm. Harusnya itu sempat sampai kemasukan, tapi karena sempat saya ketemu gitu kan, sempat pegang badannya gitu kan. Oh, Jadi setengah aja kok. benar. Jadi setengahnya enggak. Hmm. Ya, jadi pas waktu siang-siang itu saya bilang, saya bilang gini, sudah sini saya urutin aja, saya bilang kayak gitu kan. Terus kata suami, coba kamu urutin. Saya bilangin ini kayaknya wajahnya ini beda, saya bilangin kayak gitu loh. Kamu pak, kamu emang ada rasa kah? Kata suami. Ada sih, saya bilangin cuma waktu itu aku tuh telat keluarnya. Sudah sempat masuk sedikit, saya ini baru datang, saya bilang kayak gitu. Emang kamu lihatnya gimana? Pas mau masak, mau ketek kompor kok, dia sempat melamun kok, Kenapa? sempat melamun. Oh, sempat melamun. Oke. Heeh. Jadi pas waktu ketek itu saya ke belakang langsung. Jadi dia sempat ngelihat saya gitu kan, Ria gitu kan. Tapi udah terbesit sekilas gitu kok, udah masuk setengah. Jadi yang seharian itu dia nggak ingat. Jadi ya inisiatif lah ya. Saya kan Jadi kayak bantu sembuhnya urutin. gimana? Saya bantu urutin gitu. Jadi itu setengah sadar sudah pas waktu saya urutin kok. Jadi saya tanyain, siapa yang ulang tahun ini? Saya bilangnya kayak gitu kan. Ya iya, ini yang ini. Nah, terus panggil orang pintar. Keluarga kan ada juga, tapi maksudnya keluarga jauh. Ipar mertua punya keluarga lagi gitu kan, tapi jauh kok. Nah, itu pas waktu itu dipanggil, dimandiin. Terus dia bilang, terus saya nih ngomong sama dia.
Saya bilang, saya itu sudah saya itu suami sampai bingung gitu kan. Saya langsung ngomong ke orang itu, tante tante, saya bilang, aku ini telat loh bantuin ini, aku ini udah dapat peringatan. Langsung kata suami, kamu kok ngomong gitu, katanya gitu suami. Iya, aku ini telat kayak gitu loh. Habis itu langsung katanya langsung katanya yang, jadi yang katanya yang bantuin mertua ini harus siapkan mandi gitu kan, dimandiin air bunga apa-apa. Terus dia bilang kamu tuh udah diperingatin katanya untuk cepat-cepat keluar ya waktu itu ya. Dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilangin cuma aku masih nggak sadar aja, saya bilangin masih nggak connect gitu nah kok. Ya, ya. Saya takut itu tuh benerkah, enggak kah gitu ya kok ya. Nah, saya bilang kayak gitu. Sekalinya dia bilang, jadi suami bilang, minta liatin dong istri saya ini suka aneh-aneh, kata suami. Terus dia bilangin, ada tanda sesuatu yang istrimu nggak mau dipegang. Kalau orang pintar megang dia nggak mau. Ada tandanya. Jadi pas waktu mau dipegang tandanya itu kok, saya langsung kacak tangannya kok. Kaca Jadi pas dia mau dipegang. pegang, jadi dia mau pegang sesuatu yang di badan saya ini kan, saya langsung kacak. Saya bilang, kamu jangan ganggu. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, iya, ini belum belum full gitu loh. Dia ini belum full. Jadi kamu bantu dia dong, katanya gitu kan, supaya bisa full. Jangan setengah-setengah gitu loh. Dia bilang kayak Ah, gitu. Orang itu bilang. Terus habis itu nggak lama langsung saya itu ngomong, itu loh ada keluargamu kakinya sakit udah bengkak 1 tahun. Terus dia bingung, hah? Iya, ini aku ada bengkak, katanya kayak gitu. Jadi katanya bengkaknya itu sebesar ini kok di kakinya. Jadi di bawah urut pun nggak akan sembuh. Nah pas waktu di antara percaya dan nggak percaya karena waktu itu saya nggak sadar. Setiap anak kayak gitu selalu nggak sadar kok. Besoknya diceritakan sama suami baru sadar. Cuma dia bilang ya karena saya ini masih setengah-setengah, jadi ya, ya begitulah. menarik. Menarik ceritanya. Kalau cerita horor banyak sih kok, cuma aku yang kadang, aduh, aku aja yang merinding-merinding kok. Ya, Kalau cerita horor banyak. Pernah waktu itu saya sering lihat kejadiannya nggak yang belum terjadi kok. Sampai sekarang pun bisa kayak begitu. Jadi kayak dejavu gitu nah kok. hmm, Nah kadang itu saya pikir saya ini kenapa ya kayak gini ya? Kok kayak pernah ya? Tapi karena saya nggak mau ngomong, saya simpan dalam hati aja. Karena saya mikir nanti aku bisa dibilangin orang-orang yang aneh-aneh gitu loh saya bilangin. Nah itu kadang saya nggak mau loh. Kenapa bisa gitu ya kok ya? ya, dari pendamping kamu lah, dari pendamping kamu, Hmm. informasi-informasinya. Pernah juga yang horor itu gini kok. Saya punya, oh papa, ini horor banget ini kok, ini horor banget. Jadi ini horor banget. Ini aku baru keingat kok. Itu waktu umur 6 tahun ya, 6 tahun atau 7 tahun saya lupa udah bisa ngomong lancar lah ya. Jadi itu saya punya keluarga ada meninggal kok. Jadi sebelum meninggal saya udah tahu dia tuh akan meninggal gitu kan. Jadi saya bilang ke mama saya kayak gitu loh kok. Mah, eh, tolong dong diliatin yang tante yang satu ini, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Ini kayaknya lain ini, saya bilang kayak gitu. Mama saya bilang kamu jangan sembarangan ngomong, kata mama saya gitu kan. Enggak beneran mah, coba diliatin. Sekalinya tank jam 12 malam gitu dapat kabar kok orangnya meninggal. Nah, terus orang yang meninggal nih meninggalnya tuh bunuh diri kok. Gantung diri. Mm-mm. Meninggalnya bunuh diri, jadi dia meninggalnya itu cuma pakai pakaian dalam, bra sama celana, gitu kan. Terus saya bilang, tuh kan betul kan, saya bilangin, coba ditemanin waktu tadi malam itu, saya bilang kayak gitu kan. Mama saya kira kan namanya anak-anak kan
ngelantur-ngelantur ngomongnya gitu kan kok. Jadi mama saya bilang, oh bener ya, katanya kayak gitu loh. Terus habis itu pas mau dikuburkan kok, saya itu dimimpiin. Jadi disemayamkan di rumah sakit dulu. Habis di rumah sakit tuh kayak di tempat persemayaman orang-orang Chinese gitu biasanya kok. Tunggu keluarga kumpul. Nah, jadi saya tuh dimimpiin, dibilangin gini. Dia itu datang dalam, itu saya nyata betul-betul lihat kok. Jadi dia itu dari kayak dari atap plafon rumah itu kok turun ke bawah. Dia cuma pakai pakaian yang dia cuma pakai pakaian yang dia Yang waktu waktu meninggal. meninggal Terus ih, pagi. jadi pakaian-pakaian yang dia pakai itu. Nah, terus itu di sampingnya kok kiri kanan. Kalau bilang orang kan kalau kita meninggal karena itu kan pasti masuk neraka ya kok ya. Enggak, bukan Bilang, bukan alam baka. bilangnya gitu kan. Nah, ya, oke oke. Alam bakar. Jadi saya lihat orang itu satunya tuh topinya tuh panjang kok hitam, Nah, satunya tuh merah. Dua satu orang kiri kanan. satu hitam satu merah ya. Ya, kiri kanan. Hitam atau putih saya nggak ingat juga, pokoknya satu hitam satu merah. Lidahnya ini kok dari atas plafon tuh sampai ke lantai. Jadi mau ngenain badan saya. Yang bawa dia ya. Ya, dua orang. Aku merinding kok. Terus Ini merinding banget ini kok aku gemetaran. Jadi dia tuh jadi saya tuh nggak bisa tidur. Jadi saya tuh nggak bisa tidur sama sekali kok gitu. Nggak bisa tidur sama sekali. Jadi saya lihat kok kayaknya ada yang mau turun dari atas, saya bilang kayak gitu kan. Jadi dia turun pakai pakaian yang dia pakai waktu meninggal, dengan dibawanya orang itu. Saya bilangin, kenapa kamu kesini, saya bilang kayak gitu kan. Tolongin dong katanya gitu kan. Kita ini kan meninggal seperti ini, saya malu katanya. Romo Namo Saya Buddhaya. malu di alam sana, saya seperti ini, semua orang pakai baju. Saya bilang, masa sih, saya bilang kayak gitu kan. Iya benar, dia bilang kayak gitu. Saya meninggalin seperti ini, saya di situ. Terus ada yang ngomong di samping ini kan, cuma kamu yang bisa bantu dia, gitu loh. Dia bilang kayak gitu Terus kan, cuma kamu yang bisa bantu dia katanya kayak gitu kan. Jadi saya bilangin, saya ini takut ngomong sama kamu, saya bilangin. Jadi saya ini harus gimana? Jadi dia bilang, kamu ngomong sama orang tua kamu sebelum dikubur, bakarkan baju. Dia bilang kayak gitu. Jadi saya bilang, iya nanti besok saya bilang sama orang tua saya ya, saya bilang kayak gitu kan. Nanti saya cerita sama papa saya, besok paginya saya cerita kok. Saya bilang, itu minta dibakarkan baju ya keluarga. Terus papa saya bilang, itu loh udah di peti matinya udah ada, ngapain lagi, tunggu aja dikuburkan gitu kan. Enggak, saya bilangin, harus pagi ini juga, jam segini juga, sebelum jam 12 siang, saya bilangin itu harus dibakarkan bajunya. Enggak, itu kan peti matinya udah ada baju, katanya keluarga. Enggak mau, pokoknya harus sekarang juga dibakarkan, saya bilang. Maukah dia nggak pakai baju? Terus kata mama saya, kamu tuh jangan sembarangan ngomong, ini loh orang tua semua kayak gitu loh. Enggak pokoknya. Jadi pas dibakarkan malamnya itu kok, malamnya pas mau nih pagi kan dibakar kok bajunya, malamnya tuh dia datang lagi kok pakai baju yang dia pakai. pakai yang dibakar. Iya, pakai baju yang dibakar itu kok. Baju bakar yang di baju biasa yang semasa hidup dia atau baju kertas waktu itu yang dibakar. baju baju yang dia pakai. Baju yang biasa di dalam lemari Mm-mm. dia lah ya. Oke. Ya, baju yang dia pakai sama baju baru. Jadi itu nah malamnya itu kok saya tuh takut mau tidur sama sekali gitu kan, takut mau tidur. Jadi pas percaya nggak percaya juga, terus dia bilang, terus datang lagi kok. Dia tuh pakai baju yang dia tidur, dia bilang terima kasih ya, dia bilang, karena kamu aku udah pakai baju, terus aku nggak malu, dia bilang kayak gitu. Tolong didoakan dong, katanya kayak gitu. Terus saya bilangin, didoakan bagaimana? Cuma kamu yang bisa bantu doa, yang lainnya pun berdoa tidak bisa didengar. Cuma kamu yang bisa didengar doa kamu. Jadi kenapa saya bilangin? Karena kamu masih suci,
Dia bilang masih kecil, masih belum ngerti apa-apa, yang berbohong apapun enggak, dia bilang kayak gitu kan. Terus saya bilangin, ya, saya bilangin kayak gitu. Besoknya tuh sudah nggak lagi kok. Jadi kamu doakan juga lah ya waktu itu ya. Ya, nah yang anehnya itu kok kan pernah juga kayak sering datang kok kadang, kayak bilang ngucapin terima kasih kayak gitu pernah. Cuma kadang kalau dia membutuhkan sesuatu tuh pasti datang lagi kok. Saya nggak masuk akal di pikiran itu kan, saya pernah belajar ajaran Tao ya kok ya. Nah pas belajar ajaran Tao tuh dibakar tuh nama kita tuh kok di kertas kok, ya kan, dibakar di kertas kan. Saya ini kan Katolik orang tua kok, tapi saya tuh ngikutin orang tua aja, dibaptis lah apa gitu kan. Tapi saya bilang saya tetap mau ke TPK, saya bilangin saya nggak anu. Jadi saya semua keluarga Katolik, sama Katolik saya sendirian yang Buddha kok, ikut suami. Dan memang dari niat hati memang saya di Tepekong. Jadi setiap hari dari kecil sampai besar tuh orang tua tuh pasti bawa ke Tepekong, temanin dong ke Tepekong, temanin dong ke Tepekong. Jadi orang tuh bingung, ini nih Katolik mama bapaknya kok anaknya ke Tepekong terus gitu. jadi, jadi kata mama saya, terserah aja lah, sudah kamu mau apa katanya gitu kan, biar aja kamu lain sendiri udah kan gitu. Beliau kan masing-masing punya jodohnya di situ ya. Ya Jadi benar-benar. jadi pertanyaan juga. Jadi ketika papa mama kamu kan Katolik. Waktu kecil kamu kan udah hampir meninggal ya, maksudnya hampir mati suri Mm-mm. seperti itu. Waktu itu kenapa bisa terbesit terpikir orang tua kamu itu untuk jadi anaknya di Kuan Yin gitu? Karena di keluarga katanya nggak ada yang Shio naga kecuali saya. Oh gitu. Itu alasannya ya. Hmm. Terus katanya kan kayak ada punya kelahiran kembali gitu kan kok, yang harusnya sudah pergi tiba-tiba ada, di keluarga anu kan. Jadi nggak ada keluarga yang dikuepangkan cuma saya. Menarik. Ini cerita baru ini dari Samarinda. Nanti aku kebanyakan ngomong lagi kok. Enggak lah, nggak apa-apa. Ini kan sharing-sharing ya. Maksudnya ya menarik juga kan kita dapat cerita orang. Ya ini kan real. Realnya artinya pengalaman masing-masing orang kan berbeda. Benar-benar. Kalau kita nonton sinetron mungkin kan banyak yang ada dari cerita asli, ada yang memang rekayasa kan. Tadi waktu kamu lagi cerita itu terbayang apa? Terbayang apa ya? Maksudnya ngelihat lagi gitu kok. Enggak. Ya sambil kamu cerita itu terbayang kejadian-kejadian kamu seperti itu. Si Mm-mm. pas bakar baju itu asli atau asli kemarin batu jam ya. Baju asli yang dibakar. Yang dipakainya tuh baju aslinya dia. Jadi saya bilang bakarkan baju aslinya, itu dia pakai. Jadi dia pakai itu baju dan rok kok. Dia sering pakai baju dan rok. Jadi bajunya zaman dulu itu yang satu style gitu nah kok. Baju sama rok gitu. Terus ada lagi? Banyak sih. Banyak sih kok. Siapa tahu yang lain mau naik kok. Masa aku aja. Ya. Ada yang mau naik boleh naik ya. Ada yang mau naik boleh naik. Tapi kalau belum ada yang naik lanjut ceritanya. Pernah juga sih dulu itu kok. Nggak tahu lah ya, percaya nggak percaya ya. Keluarga tuh kan dulu suka nembak nomor gitu nah kok. Togel Nah, ya. togel. Jadi dia tuh tanya saya kan waktu kecil, Ria, kamu tuh kadang kan tebakanmu tepat. Coba dong tembakkan nomor togel. Saya bilang saya cuma bisa kasih 2 angka. Waktu itu usianya berapa? 2 tahun. Udah tahan. 2 tahun kan berarti kan kayak masih main-main gitu ya kok ya. Nah, pas masih main-main, berapa nomor? Saya sebutkan lah sekian-sekian gitu kan.
Mama saya bilang, jangan kamu beli nomornya Ria, pasti kamu nggak beruntung, katanya gitu kan. Maksud saya bilangin, lihat aja nanti mah, saya bilangin kayak gitu kan. Sekali ditembaknya kok dapat. Nah, Terus kedua kali nanya lagi kok ketagihan dia kan. Ria berapa lagi? Minta 3 angka dong Ria. Saya bilang kamu nembaknya langsung banyak ya, saya bilangin. nggak usah banyak, harus banyak. Harus banyak, saya bilangin. Banyak. Harus banyak ya, saya bilang kayak gitu. Terus kalau harus banyak tuh kamu nanti sumbang ke Tepekong ya, saya bilang kayak gitu. Oh ada syaratnya ya, katanya gitu kan. Ya saya bilangin, nanti Mama Im marah loh. Sebenarnya dia Kuan Im tuh gak suka aku tuh sebut-sebutkan nomor. Aku loh yang berdosa, saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya iya tembak 3 nomor ya. Mama saya bilang, kamu dibohongin Ria, pasti kamu nggak keluar ini. Kemarin keluar, katanya. Hah bener kah, kata mama saya gitu kan. Iya sebutkan lagi 3 angka Ria. Jadi saya sebutkan 3 angka, keluar lagi kok. Terus keluarga saya bilang, ada